Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renal Kevin Nathaniel dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan nomor induk mahasiswa S109 2019-21025. Pada video ini saya akan menjelaskan dan menjawab tentang pertanyaan atau soal pengganti tugas final mata kuliah bioteknologi. Soal pertama, jelaskan secara singkat tentang penerapan enzim dalam dunia industri dan contohnya. Enzim adalah protein yang berperan sebagai biokatalisator dalam banyak reaksi kimia di dunia industri. Penerapan enzim dalam industri dikenal sebagai bioteknologi industri, memiliki berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi limbah, dan menghemat energi. Salah satu contohnya adalah penerapan enzim dalam industri makanan. Misalnya, enzim protease digunakan dalam produksi keju untuk membantu menguraikan protein dalam susu menjadi bentuk yang lebih mudah diproses, sehingga meningkatkan kualitas dan tekstur keju. Kemudian, contoh yang kedua atau contoh lainnya adalah dalam industri deterjen. Di sini menggunakan enzim amilase dan lipase. Digunakan untuk membantu memecahkan noda pada pakaian dengan efektif, menggantikan beberapa bahan kimia yang berbahaya dalam deterjen konvensional. Penerapan enzim ini di berbagai industri terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi dan keberlanjutan suatu proses produksi. Kemudian kita masuk soal yang kedua, yaitu jelaskan secara singkat tentang penerapan bioteknologi dalam bidang pangan dan contohnya. Bioteknologi dalam bidang pangan merupakan pemanfaatan teknologi biologi untuk meningkatkan kualitas keamanan dan efisiensi produksi pangan. Berikut adalah contoh penerapannya. Yang pertama, peningkatan kualitas makanan. Di sini bioteknologi digunakan untuk memodifikasi genetik tanaman atau hewan sehingga menghasilkan produk makanan dengan kualitas yang lebih baik, seperti varietas tanaman yang tahan terhadap hama atau penyakit, serta menghasilkan buah dan sayur dengan kandungan gizi yang lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke yang kedua, penggunaan enzim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, enzim digunakan dalam industri makanan untuk meningkatkan kualitas produk. Contoh lainnya dalam penggunaan enzim adalah dalam produksi roti untuk meningkatkan elastisitas adonan dan menghasilkan roti yang lebih lembut. Kemudian yang ketiga adalah fermentasi. Proses fermentasi menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan ragi untuk mengubah bahan pangan menjadi produk yang lebih bernilai tambah. Contohnya, fermentasi dalam pembuatan yogurt, keju, dan tempe untuk meningkatkan rasa dan kandungan gizi produk. Kemudian yang keempat adalah pengawetan pangan. Di sini bioteknologi juga digunakan untuk mengembangkan metode pengawetan pangan yang lebih aman dan alami. Misalnya, probiotik dan bakteri asam laknat digunakan dalam pengawetan makanan seperti kimchi dan sauerkraut. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini jelaskan secara singkat tentang etika bioteknologi dan berikan contohnya. Etika dalam bioteknologi mencakup pertimbangan moral dan nilai-nilai yang terkait dengan pemanfaatan teknologi biologi untuk kepentingan manusia dan lingkungannya. Di sini ada beberapa prinsip etika yang penting dalam bioteknologi, antara lain adalah keadilan, keamanan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kemudian kita masuk ke contoh etika bioteknologi. Yang pertama adalah etika penggunaan organisme modifikasi genetik atau GM. Pengembangan tanaman atau hewan GM memerlukan pertimbangan etika tentang dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang keamanan dan risiko, serta keadilan dalam distribusi pemanfaatan atau manfaat dan akses bagi masyarakat. Kemudian kita masuk ke etika yang kedua adalah etika cloning. Cloning hewan atau manusia menimbulkan berbagai isu etika, seperti perlakuan adil terhadap makhluk hidup yang dikloning, potensi penyalahgunaan teknologi ini, dan perlindungan terhadap kesejahteraan hewan maupun manusia. Kemudian kita masuk ke etika yang ketiga adalah terapi gen. Di sini terapi gen merupakan terobosan medis yang menawarkan potensi menyembuhkan penyakit genetik. Namun, pertimbangan etika meliputi privasi genetik, keamanan, dan distribusi akses terhadap terapi ini. Kemudian kita masuk ke etika yang keempat adalah etika penggunaan data genetik. Dalam penggunaan data genetik dalam penelitian, perlu memastikan bahwa informasi tersebut diakses dan digunakan dengan izin dan menghormati privasi serta kerahasiaan data individu.
Kemudian kita masuk ke etika yang kelima adalah etika penggunaan bahan bioteknologi pada hewan percobaan. Di sini, penelitian dengan hewan percobaan harus mempertimbangkan kesejahteraan hewan, meminimalkan penderitaan, dan mengikuti regulasi etis yang ketat. Dan dalam setiap aspek bioteknologi ini, etika memegang peranan yang penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi ini dilakukan dengan pertimbangan moral yang baik dan menghormati nilai-nilai kehidupan manusia dan lingkungannya. Itulah sekian jawaban dari pertanyaan saya. Kiranya jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.